Menilik sejarah peradaban Yunani, maka tak terpisahkan dari begitu panjangnya sejarah yang terjadi di daratan ini. Daratan yang menjadi saksi lahirnya banyak pencapaian, baik di bidang keilmuan, bahasa, filsafat, ilmu bernegara, hingga serangkaian peristiwa yang terjadi. Serangkaian peristiwa yang terjadi tercatat dalam lembaran sejarah, dan tak jarang lembaran sejarah ini dijadikan sebuah legenda dan kerap dikaitkan dengan penggambaran dewa-dewa Yunani. Suatu peristiwa yang kerap dikaitkan dengan kisah legenda tersebut, salah satu di antaranya adalah Perang Troya atau Trojan Wars. Sebuah perang yang dianggap hanya sebuah mitos atau legenda, namun banyak juga yang meyakini perang ini benar-benar terjadi. Perang Troya adalah salah satu perang paling legendaris dalam mitologi Yunani. Peristiwa yang dipercaya terjadi sekitar abad ke-12 atau ke-13 sebelum Masehi dan melibatkan kota Troya melawan koalisi kerajaan-kerajaan Yunani. Perang Troya menjadi terkenal melalui penyebutannya dalam karya-karya klasik seperti epos Homerus, terutama karya-karya seperti Iliad dan juga Odyssey. Dalam karya epik Iliad, karya Homer, Perang Troya digambarkan sebagai konflik besar yang terjadi selama 10 tahun lamanya antara bangsa Yunani dan juga kota Troya beserta sekutu-sekutunya. Perang yang dipicu oleh penculikan atau pelarian Helen, istri dari Raja Menelaus dari Sparta, oleh Pangeran Paris dari Troya. Perang yang menyaksikan bagaimana konflik antara Achilles dari Yunani melawan Hektor dari Troya yang akan terus diingat dalam literatur periode klasik di seluruh sejarah dunia kuno. Pertempuran besar, kepahlawanan, dan tragedi menyelimuti narasi dengan kematian Hektor, Pangeran Troya, sebagai salah satu momen paling dramatis, penuh kehormatan, persahabatan, dan pengorbanan yang melibatkan para pahlawan legendaris dari kedua belah pihak. Namun pertanyaan utama tentang perang ini pun muncul. Benarkah perang ini benar-benar terjadi? Benarkah perang ini terjadi antara Yunani dan juga Troya? Dan lantas, di manakah letak dari kota Troya yang sering disebut dalam epik legendaris? Perang Troya adalah sebuah perang yang terjadi di kota Troya atau terletak di negara Turki modern ini. Perang Troya sendiri sering dikaitkan dengan karya epik Homer, khususnya dalam karya-karya klasik seperti Iliad dan juga Odyssey. Penjelasan tentang Perang Troya bisa dijelaskan dalam dua sudut pandang yang saling berkaitan. Masing-masing sudut pandang tersebut dapat dijelaskan melalui sudut pandang mitologi Yunani dan juga sudut pandang nyata yang dibuktikan dengan data-data empiris. Dalam mitologi Yunani, Perang Troya dipicu oleh rangkaian peristiwa yang melibatkan dewa-dewa dan juga para manusia. Pada awal mulanya, Eris, dewi perselisihan, tidak diundang ke pernikahan Peleus dan juga Thetis. Dan merasa tersinggung oleh tindakan tersebut, ia kemudian melemparkan apel emas bertuliskan untuk yang tercantik ke tengah-tengah pesta perkawinan tersebut. Tiga dewi yang melihat apel emas tersebut antara lain Hera sang dewi pernikahan, Athena sang dewi kebijaksanaan dan juga keadilan, serta Aphrodite sang dewa cinta berseteru memperebutkan apel emas tersebut. Melihat kejadian tersebut, Zeus pun menugaskan Paris, seorang pangeran Troya, untuk memutuskan siapa yang paling berhak mendapatkan apel emas tersebut. Masing-masing dewi pun menawarkan imbalan kepada Paris jika dia memilih salah satu di antara mereka. Dewi Hera menjanjikan kekuasaan, Dewi Athena menawarkan kebijaksanaan dan kemenangan dalam peperangan, sementara Dewi Aphrodite menjanjikan cinta wanita tercantik di dunia, yaitu Helen, yang merupakan istri dari pemimpin Sparta. Paris yang terpikat oleh kecantikan Helen pun pada akhirnya memilih Aphrodite, meskipun apa yang Paris pilih justru mendatangkan masalah yang sangat fatal. Helen yang berstatus istri dari Menelaus, seorang raja Sparta, digalapkan oleh kecantikan dan cinta yang ditumbuhkan oleh Dewi Aphrodite, dan Paris menculik Helen serta membawanya untuk kembali ke Troya. Insiden ini pun segera memicu kemarahan Menelaus dari Yunani. Para pemimpin Yunani yang terikat sumpah untuk melindungi pernikahan Helen pun bersatu di bawah pemimpin Agamemnon, saudara Menelaus, untuk menyerang Troya. Perang ini juga melibatkan campur tangan dewa-dewa yang memihak kepada dua belah pihak ini dan memperpanjang konflik ini selama 10 tahun lamanya. Pada akhirnya, Troya berhasil dikalahkan melalui tipu daya kuda Troya yang dirancang oleh Odysseus. Perang ini pun menjadi simbol perseteruan abadi antara manusia dan campur tangan ilahi dalam mitologi Yunani. Namun, benarkah demikian? Untuk memahami bagaimana Perang Troya benar-benar berjalan, maka alangkah baiknya kita tarik garis waktu jauh ke belakang, sekitar 1 milenium sebelum kejayaan Yunani diwakili oleh Sparta dan juga Athena. Sejarah di mana pada zaman tersebut berdiri peradaban Minoa dan Mykenae yang menjadi nenek moyang berdirinya peradaban di tanah Yunani. Sebuah peradaban yang dikenal sangat maju, namun sangat asing jika disandingkan oleh peradaban sejaman di wilayah tersebut. Bangsa Mykenae dikenal sebagai bangsa maritim yang membangun cikal bakal Parthenon demi tujuan keagamaan.
Bahasa yang mereka gunakan pun berbeda dengan bahasa Yunani daratan, yaitu Linear B yang berbeda dengan Linear A yang digunakan oleh Yunani. Pusat kekuasaan mereka pun berada di dekat Pulau Kreta, di wilayah selatan Yunani yang dikenal sebagai Argos, di mana Raja Agamemnon berkuasa. Bangsa Mykenae dikenal sebagai bangsa maritim yang sangat kaya. Kekayaan ini sebagian besar datang dari aktivitas perdagangan yang terjadi antara bangsa Hittite, Assyria, dan juga Mesir. Aktivitas perdagangan adalah rutinitas yang terjadi di wilayah tersebut, meskipun Mykenae juga dikenal sebagai bangsa yang datang berdagang kemudian menguasai wilayah yang disinggahinya. Namun kejayaan bangsa-bangsa yang berdiri pada zaman perunggu tersebut satu persatu pun musnah, dan peristiwa ini kerap dikenal sebagai periode keruntuhan zaman perunggu. Banyak ilmuwan meyakini jika keruntuhan peradaban-peradaban besar seperti Mykenae disebabkan oleh serangan Sioux People, kegagalan panen, maupun banyak faktor lainnya. Periode yang kemudian disusul dengan zaman kegelapan Yunani yang berjalan selama 4 abad lamanya dan merubah sendi-sendi bermasyarakat di wilayah Laut Aegea. Catatan penting selama 4 abad lamanya pun tak tercatat karena perubahan penggunaan bahasa Linear B dan menyebabkan kemunduran dalam berbagai sektor. Meskipun begitu, orang-orang Mykenae tidak melupakan sedikit pun tentang cerita-cerita heroik yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Cerita-cerita yang diceritakan secara turun-temurun tentang bagaimana dewa-dewa mereka menguasai dan memerintah bumi serta bagaimana dewa-dewa dan dewi-dewi mereka memengaruhi keputusan-keputusan manusia di dunia. Satu di antara mereka yang menceritakan sejarah dan cerita tentang dewa adalah Homer, yang dikenal dengan karya-karya klasiknya seperti Iliad dan juga Odyssey. Dalam karyanya, Homer berkisah tentang sebuah perang besar yang terjadi di masa lalu, sebuah perang yang berisikan armada Yunani yang begitu tangguh demi menguasai sebuah kota bernama Troya. Dari sinilah kisah tentang perang besar yang terjadi, dikisahkan dan menjadi legenda yang terus diceritakan secara turun-temurun. Namun benarkah peristiwa perang Troya tersebut? Untuk menggali cerita tersebut kita harus kembali ke sekitar abad 19, di mana seorang sejarawan bernama Heinrich Schliemann menemukan sisa-sisa reruntuhan yang diklaim sebagai reruntuhan kota Troya yang berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Hisarlik dekat pantai barat laut Turki modern. Heinrich Schliemann yang begitu tergila-gila dengan kisah sejarah Yunani klasik mendedikasikan dirinya untuk membuktikan bahwa perang Troya benar-benar terjadi. Beruntungnya Heinrich ketika dia akhirnya bisa berteman dengan seorang diplomat Inggris yang bekerja di Ottoman bernama Frank Calvert yang memiliki sebuah daerah otonomi di wilayah Hisarlik. Heinrich pun segera meminta izin Calvert untuk melakukan serangkaian ekskavasi di wilayah Hisarlik yang dipercaya sebagai tempat berdirinya kota Troya. Penggalian pun dilakukan pada sekitar tahun 1870 Masehi dan apa yang dipikirkan oleh Heinrich benar-benar terjadi. Di lokasi tersebut ditemukan tak kurang 9 bukti arkeologi dan sebuah struktur berbentuk kota yang tertimbun selama 3000 tahun lamanya. Dalam penggalian tersebut, Heinrich juga menemukan bukti penting terkait harta Raja Priam yang disebutkan dalam sejarah sebagai Raja Kota Troya. Selain pembuktian mitos pemimpin kota Troya, ia juga menemukan topeng Raja Agamemnon dan membuktikan bahwa figur-figur kunci perang ini memang benar-benar ada. Perang Troya adalah sebuah perang yang terjadi di kota Troya yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian barat laut Turki dekat dengan Selat Dardanella. Di masa tersebut, lokasi ini adalah sebuah lokasi yang sangat strategis karena mengontrol akses ke Laut Hitam dan juga Laut Aegea dan merupakan rute perdagangan yang vital terutama untuk komoditas seperti biji-bijian, logam, dan barang-barang mewah yang diperdagangkan antara wilayah Mediterania dan juga Laut Hitam. Siapapun yang berhasil memiliki kontrol atas Troya berarti memiliki kontrol atas rute perdagangan ini yang dapat memberikan keuntungan ekonomi dan juga politik yang sangat besar bagi siapapun yang berhasil menguasainya. Pada masa tersebut perdagangan adalah tulang punggung ekonomi banyak peradaban kuno, termasuk di dalamnya adalah Yunani Mykenae dan juga Troya. Yunani Mykenae adalah peradaban yang berkembang di daratan Yunani dan memiliki jaringan perdagangan yang luas di seluruh Mediterania. Sementara itu di sisi lain, Troya menjadi pesaing dalam perdagangan, terutama dalam hal mengontrol akses ke Laut Hitam. Jika Troya mencoba memonopoli atau membatasi akses Yunani Mykenae ke rute perdagangan ini, maka hal ini pun dapat menimbulkan ketegangan ekonomi yang pada akhirnya memicu konflik. Pada perkembangannya Yunani Mykenae sedang dalam proses ekspansi wilayah dan pengaruhnya di sepanjang Laut Aegea. Mereka melihat Troya sebagai penghalang bagi ambisi mereka untuk memperluas pengaruh mereka ke wilayah timur, yaitu Troya, dengan lokasinya yang strategis dan dianggap sebagai target yang layak untuk ditaklukkan atau setidaknya dipengaruhi secara politik. Namun di kala tersebut, Troya dikenal memiliki pertahanan yang sangat kuat, termasuk di antaranya tembok-tembok besar yang sulit ditembus, sebuah bukti yang menunjukkan
bagaimana Troya telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan-serangan dari luar. Meskipun begitu, Yunani tetap menargetkan kota Troya dan segera menyusun sebuah kampanye militer. Kampanye yang akan menjadi serangan awal Yunani ke Troya pada sebuah ekspedisi yang kurang dikenal dan sering disebut sebagai ekspedisi Heraklit. Ekspedisi Heraklit, yang juga dikenal sebagai ekspedisi pertama ke Troya, adalah sebuah kampanye militer besar yang dilakukan oleh para keturunan Herakles menuju kota Troya jauh sebelum perang Troya terjadi. Sebuah kampanye militer yang terjadi beberapa generasi sebelum konflik besar antara Yunani dan juga Troya yang dikisahkan dalam karya Iliad dan juga Odyssey karya Homer. Ekspedisi ini bertujuan untuk menghukum Troya karena tindakan pengkhianatan mereka terhadap bangsa Yunani atau sebagai upaya untuk memperluas kekuasaan para keturunan Herakles. Para Heraklit merasa berhak menguasai wilayah tersebut karena klaim darah keturunan pahlawan besar yaitu Herakles. Seperti Hyllus, putra Herakles yang dikenal sebagai pemimpin utama dan pewaris semangat kepahlawanan ayahnya. Tlepolemus, yaitu putra Herakles lainnya yang juga ikut dalam ekspedisi dengan pasukan besar, serta Argeus dan juga Cleodeus, yaitu anggota Heraklit lainnya yang memimpin sebagian besar pasukan. Pasukan ekspedisi ini terdiri dari gabungan kekuatan berbagai negara kota Yunani dengan dominasi kaum Doria, suku yang kemudian memainkan peran penting dalam migrasi besar Yunani. Pasukan Heraklit berlayar menuju Troya dengan armada besar dan pasukan terlatih, dan setibanya di Troya, mereka melakukan pengepungan selama beberapa waktu. Meskipun kekuatan militer mereka mengesankan, pasukan Troya di bawah kepemimpinan Raja Laomedon, yaitu ayah dari Raja Priam, memberikan perlawanan yang cukup kuat. Pertempuran utama pun segera terjadi di depan gerbang Troya dengan bentrokan sengit antara kedua pasukan. Hyllus sendiri memimpin serangan langsung ke benteng Troya, namun pasukan Troya berhasil bertahan dengan memanfaatkan benteng kuat dan persenjataan yang jauh lebih unggul dalam pertahanan. Ketika ekspedisi mulai mengalami kekalahan dan korban meningkat, para pemimpin ekspedisi memutuskan untuk mundur guna menyelamatkan pasukan yang tersisa. Hyllus dan sebagian besar pahlawan berhasil kembali ke Yunani meskipun dengan rasa malu dan juga kerugian besar. Setelah kemenangan Troya dan kekalahan pasukan Yunani, keadaan damai meliputi wilayah Aegea selama beberapa waktu, terutama ketika Troya diperintah oleh Raja Priam, yaitu putra dari Raja Laomedon. Raja Priam dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan juga diplomatis, di mana ia memperkuat aliansi dengan berbagai kerajaan di sekitar Laut Aegea dan juga wilayah Anatolia. Priam berhasil menjaga hubungan baik dengan beberapa penguasa Yunani, termasuk memperkuat hubungan dagang melalui pelabuhan Troya yang sangat strategis. Selama masa damai ini, Troya berkembang sebagai pusat perdagangan yang makmur, dan hal ini pun ditunjang karena letaknya yang sangat strategis serta memungkinkan interaksi ekonomi dengan dunia Yunani. Kedua belah pihak bertukar barang seperti keramik, logam, dan juga kain, serta menjalin hubungan pernikahan untuk memperkuat ikatan persahabatan. Salah satu utusan perdamaian antara Troya dan juga Yunani adalah Paris, putra Raja Priam, dan dengan restu Priam, Paris berlayar ke Sparta sebagai duta persahabatan. Di sana ia disambut oleh Menelaos, yaitu Raja Sparta, serta istrinya, yaitu Helena. Pada awalnya, Menelaos tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Paris dan meninggalkan Paris serta Helena untuk urusan kerajaan. Namun selama Menelaos pergi, Paris dan Helena terjebak dalam hubungan yang semakin dekat, dan hal ini pun didukung pula oleh pesona Paris yang berhasil memikat Helena dan pada akhirnya meninggalkan Sparta bersama Paris untuk berlayar ke Troya. Ketika Menelaos kembali ke Sparta dan mendapati Helena hilang, ia pun segera sangat murka dan segera menemui saudaranya, Agamemnon, Raja Mykenae, serta menyerukan perang besar-besaran untuk merebut kembali istrinya. Agamemnon menyatukan koalisi besar dari kota-kota Yunani, termasuk pahlawan-pahlawan terkenal seperti Achilles, Odysseus, Ajax the Great, Nestos, Patroklos, dan juga Diomedes, serta mempersiapkan armada besar menuju Troya, serta memulai perang Troya yang berlangsung selama 10 tahun lamanya. Pasukan Yunani berlayar dari pelabuhan Aulis menuju Troya, dan sesampainya di Troya, pasukan Yunani langsung mendarat dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Troya yang dipimpin oleh Hektor, putra dari Raja Priam. Meskipun mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan Troya, armada Yunani akhirnya berhasil mendaratkan pasukan mereka dan segera mendirikan perkemahan di dekat pantai, serta membangun benteng sementara untuk melindungi kapal-kapal mereka. Selama 10 tahun lamanya, pasukan Yunani berusaha mengepung kota Troya, dan selama periode tersebut terjadi berbagai pertempuran besar dan duel-duel yang sangat legendaris. Meskipun memiliki jumlah pasukan yang begitu masif, nyatanya aliansi Yunani tak pernah bisa menembus tembok kota Troya, dan keadaan ini membuat frustasi aliansi Yunani. Keadaan yang berlarut-larut ini mulai menimbulkan perpecahan di dalam aliansi Yunani tersebut.
seperti perpecahan yang terjadi antara Achilles dan juga Agamemnon. Ketegangan di antara keduanya dimulai ketika Agamemnon terpaksa mengembalikan Chryseis, seorang budak wanita yang ia ambil sebagai rampasan perang, kepada ayahnya yang seorang pendeta Apollo. Untuk menggantikan budaknya yang hilang, Agamemnon dengan semena-mena mengambil Briseis, yaitu budak wanita milik Achilles. Merasa terhina dan kehilangan kehormatannya sebagai seorang prajurit, Achilles marah besar dan memutuskan tidak mau bertempur lagi untuk Agamemnon. Bagi Achilles, kehilangan Briseis bukan sekedar kehilangan seorang wanita saja, akan tetapi juga kehilangan kehormatan dan pengakuan sebagai prajurit terbesar. Achilles merasa dipermalukan oleh Agamemnon di depan seluruh pasukan Yunani. Achilles pun meminta bantuan kepada ibunya, Thetis, seorang dewi laut, agar memohon kepada Zeus untuk membuat pasukan Yunani kalah dalam beragam pertempuran. Ia ingin membuktikan kepada Agamemnon dan para pemimpin Yunani bahwa mereka tidak akan pernah menang tanpa bantuannya. Dan benar saja, tanpa bantuan Achilles, pasukan Yunani kerap menderita kekalahan beruntun dan membiarkan Hektor, pahlawan dari Troya, semakin mendominasi berbagai pertempuran. Moral para prajurit Yunani pun kian merosot karena mereka tahu kekuatan besar mereka sedang mogok perang. Achilles baru memutuskan untuk kembali bertempur setelah sahabat sekaligus sepupu dekatnya, yaitu Patroklos, terbunuh oleh Hektor saat mengenakan baju sirah dari Achilles. Achilles yang mendengar kabar kematian Patroklos sangat marah dan merasa bertanggung jawab karena Patroklos mengenakan sirahnya untuk menggantikan dirinya. Achilles pun segera memutuskan untuk kembali bergabung dengan aliansi Yunani, namun dengan tujuan utamanya yaitu membunuh Hektor untuk membalaskan kematian Patroklos. Rivalitas antara Achilles dan juga Hektor adalah konflik paling ikonik dalam Iliad, karya Homer, dan menjadi puncak ketegangan dalam Perang Troya. Kedua pahlawan ini adalah simbol kekuatan militer dari pihak masing-masing, di mana Achilles sebagai pahlawan terbesar dari Yunani, serta Hektor sebagai pelindung serta pangeran dari Troya. Meskipun pada awalnya rivalitas keduanya terjadi dalam konteks prajurit dan pahlawan, namun setelah kematian Patroklos, rivalitas ini berubah menjadi dendam pribadi. Achilles yang kembali bergabung dengan koalisi Yunani segera mengubah peta pertempuran antara kedua negara ini. Dia dengan kekuatannya berhasil memukul mundur pasukan Troya dan memaksa mereka memasuki gerbang kota untuk berlindung. Di depan gerbang kota Troya inilah Achilles berseru pada Hektor untuk berduel 1 lawan 1, dan Hektor pun bersedia meladeni duel tersebut. Setelah saling bertemu di gerbang Troya, pertempuran antara keduanya pun terjadi. Hektor yang awalnya berhasil memberi perlawanan, nyatanya mulai dirasuki rasa takut hingga memaksanya untuk lari dari serangan Achilles. Disebutkan jika Hektor berlari mengitari benteng Troya, sembari Achilles mengejarnya dengan pedang dan juga tombak untuk membunuhnya. Dan setelah merasa cukup lelah, Hektor memutuskan untuk berhenti berlari, serta meladeni pertarungan dengan Achilles. Pertarungan di antara keduanya berjalan dengan begitu sengit, hingga hasil akhir dari pertarungan tersebut dimenangkan oleh Achilles, dan Hektor pun pada akhirnya terbunuh di tangannya. Meskipun pergelutan keduanya dimenangkan oleh Achilles, rasa dendam dan juga amarah tak juga padam setelah berhasil mengalahkan, serta mengeksekusi Hektor. Achilles pun mengikat kaki Hektor dan lantas mengarak tubuh Hektor sebagai bagian dari trofi kemenangannya dan membawa mayat Hektor ke kamp perkemahan pasukan Yunani. Meskipun berhasil mendulang kemenangan pada pertarungannya dengan Hektor, nasib Achilles pun berakhir tragis seperti Hektor. Achilles pada akhirnya terbunuh oleh sebuah anak panah yang dilepaskan oleh Paris, saudara kandung Hektor, yang mengenai tumitnya. Menurut mitologi, kematian Achilles bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan adanya campur tangan dari dewa Apollo yang membisikkan Paris untuk mengarahkan anak panahnya ke tumit Achilles. Setelah kematian tokoh besar ini, Yunani segera menyusun sebuah rencana yang pada akhirnya mengakhiri konflik antara Yunani dan juga Troya. Pengepungan benteng Troya telah terjadi selama 8 tahun lamanya. Beragam peristiwa telah terjadi, baik itu sebuah kemenangan maupun juga kekalahan. Salah satu di antara peristiwa tersebut adalah terbunuhnya Pangeran Hektor dari Troya di tangan Achilles. Sebuah pertarungan yang membawa nama Achilles dan juga Hektor dikenal di seluruh medan pertempuran. Namun meskipun memenangkan pertempuran tersebut, Achilles harus terbunuh oleh panah Paris, adik dari Pangeran Hektor. Meskipun telah kehilangan banyak pahlawan besar seperti Achilles dan juga Aias, Troya tetap bertahan dengan pertahanan yang kuat di balik tembok tebalnya. Menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup, Odysseus, raja dari Ithaka yang terkenal cerdas, menyusun rencana licik untuk menaklukkan kota tersebut. Odysseus mengusulkan pembuatan sebuah kuda kayu raksasa yang berungga, cukup besar untuk menyembunyikan sekelompok prajurit elit di dalamnya. Kuda tersebut dibuat oleh pengrajin ulung bernama Epelios, dan setelah patung kuda tersebut berdiri, para prajurit terbaik, termasuk Odysseus sendiri, Menelaos, dan juga Neoptolemus, bersembunyi di dalam perut kuda.
Agar rencana ini berhasil, pasukan Yunani berpura-pura menyerah dan meninggalkan pantai Troya seolah-olah pulang ke Yunani. Namun sebenarnya mereka bersembunyi di Pulau Tenedos yang tidak jauh dari Troya. Di pantai, mereka meninggalkan kuda kayu raksasa sebagai persembahan untuk Athena agar Troya mendapat perlindungan. Untuk meyakinkan warga Troya agar membawa kuda ke dalam kota, mereka meninggalkan seorang prajurit Yunani bernama Sinon. Sinon berpura-pura sebagai pembela Yunani yang melarikan diri dari perlakuan kejam dari Raja Agamemnon. Ia meyakinkan Raja Priam bahwa kuda itu adalah persembahan suci bagi Athena dan akan membawa malapetaka bagi Troya jika dihancurkan. Beberapa warga Troya termasuk pendeta Laokon mencurigai adanya tipu daya dan memperingatkan untuk tidak membawa kuda itu masuk. Namun peringatan pendeta Lakun tidak diindahkan oleh Raja Priam dan tetap membawa patung kuda Troya masuk ke dalam benteng kota Troya. Akhirnya, dengan penuh sukacita, warga Troya menarik kuda kayu itu ke dalam kota melalui gerbang besar. Mereka segera merayakan kemenangan mereka atas Yunani dengan pesta-pesta dan juga tarian sepanjang malam. Tidak ada yang menyadari bahwa di dalam kuda itu tersembunyi pasukan elit Yunani yang bersiap melancarkan serangan. Pada malam hari, ketika seluruh kota dalam keadaan mabuk dan juga terlelap, Sinon membuka pintu rahasia di perut patung kuda, dan para prajurit Yunani pun keluar dengan senjata lengkap dan segera membuka gerbang kota untuk pasukan Yunani lainnya yang telah kembali dari Pulau Tenedos. Pasukan Yunani pun menyerbu Troya yang lengah dan mulai membakar bangunan-bangunan di seluruh kota Troya. Terjadi pembantaian besar-besaran dengan banyak warga Troya yang tewas dalam kekacauan tersebut. Raja Priam pun dibunuh oleh Neoptolemus di altar Zeus, sementara Hekuba istrinya dan para wanita Troya lainnya dijadikan tawanan. Helen yang menjadi penyebab perang ini dibawa kembali ke Menelaos Yunani, sementara Aeneas, salah satu pahlawan Troya, berhasil melarikan diri dengan membawa beberapa orang yang selamat yang kemudian akan mendirikan bangsa Romawi menurut legenda Romawi. Troya pun hancur lebur oleh api dan juga pembantaian. Kota megah yang dahulu penuh kejayaan tersebut menjadi reruntuhan yang menyisakan kesedihan dan juga keputusasaan. Peristiwa kuda Troya tidak hanya mengakhiri perang saja, akan tetapi juga menghancurkan seluruh dinasti Priam dan mengukuhkan kekuasaan Yunani di wilayah Asia Kecil. Perang Troya dengan segala kisah epik dan juga tragedinya tetap menjadi salah satu peristiwa paling legendaris dalam mitologi Yunani. Meskipun dibalut dengan unsur mitos dan juga fantasi, jejaknya masih memancarkan daya tarik kuat dalam dunia sastra, seni, dan juga budaya hingga kala kini. Kisah yang dipenuhi dengan heroisme dan kehancuran telah meninggalkan kesan mendalam tentang ambisi manusia dan juga kehancuran yang menyertainya. Setelah kota Troya hancur oleh siasat Yunani, tanah yang dahulu megah dan penuh kejayaan berubah menjadi puing-puing yang dipenuhi dengan aroma kematian. Kehancuran Troya bukan hanya tentang runtuhnya sebuah kota saja, akan tetapi juga tentang lenyapnya sebuah peradaban besar yang pernah berdiri kokoh di wilayah Asia Kecil. Kota yang dahulu dikenal dengan tembok raksasa dan benteng kuat itu, kini menjadi saksi bisu dan kebodohan manusia yang terjebak dalam kebanggaan dan juga sebuah cinta terlarang. Kesedihan dan penyesalan pun menggantung di langit-langit Troya yang penuh dengan asap dan juga abu. Namun kisah Troya tidak berhenti pada kehancuran salah satu pahlawan Troya yang selamat, yaitu Aeneas, berhasil melarikan diri bersama kelompok kecil yang selamat, membawa patung suci dewa rumah tangga Troya dan memulai perjalanan panjang menuju barat. Menurut legenda Romawi, Aeneas akhirnya mencapai daratan Italia dan mendirikan keturunan yang kelak akan membentuk kekaisaran Romawi. Dengan demikian, kehancuran Troya menjadi awal bagi kebangkitan kekuatan baru di dunia. Perang Troya juga meninggalkan banyak pelajaran berharga tentang kesombongan, pengkhianatan, dan konsekuensi dari cinta yang tidak terkendali. Dari Achilles yang tak terkalahkan namun rapuh oleh amarah, hingga Hektor yang gagah berani namun tak kuasa melawan takdir, para pahlawan Troya adalah gambaran manusia yang penuh dilema dan juga penuh kerentanan. Di satu sisi, keberanian dan kehormatan dipuja, akan tetapi di sisi lain keserakahan dan juga dendam menghancurkan semuanya. Bagi dunia modern, perang Troya tetap menjadi simbol dari pertarungan abadi antara ambisi dan juga moralitas. Dari panggung teater Yunani kuno hingga layar perak di masa modern, legenda ini tak akan pernah pudar. Meskipun Troya telah lama terkubur dalam debu sejarah, kisahnya akan terus dikenang sebagai peringatan akan kehancuran yang ditimbulkan oleh nafsu dan juga kesombongan. Bahkan dalam reruntuhan, kota Troya masih berbicara tentang manusia, kehormatan, dan kehancuran yang tidak dapat dihindari.